Yesus, hari ini adalah ibadah spesial. Kita merayakan mengenang kembali kematian Yesus, detik-detik di mana Tuhan Yesus disalibkan. Ya, dia mulai disiksa, memikul salib dengan perjalanan yang begitu jauh. Dia kekurangan darah, dia menderita, sampai akhirnya siang nanti dia disalibkan. Kita mengenang kembali betapa sengsaranya ya, ketika harus menanggung dosa kita. Dia tidak bersalah, saudara. Ya, Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi dia menanggung semua apa yang menjadi kesalahan dan yang harus kita alami. Ya, itu yang kita renungkan, yang kita kenang kembali, di mana Tuhan Yesus akhirnya mati di kayu salib. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu luar biasa. Engkau pernah ada di dalam dunia ini dan Engkau menderita ganti kami semua. Engkau menggantikan yang seharusnya menderita adalah kami. Tapi karena salib-Mu Tuhan, kami boleh dilepaskan, dibebaskan, bahkan diselamatkan. Kau menebus hidup kami ya Bapa. Kau mengampuni semua dosa-dosa kami. Kami bersyukur. Dan hari inilah kami mengenang kembali kebaikan-Mu itu ya Tuhan. Mengurapi kami semuanya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan yuk lagu itu, Karena Salib-Mu, ya, dimana mewakili semua kejadian yang pernah terjadi. Kita katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, berikan hatiku. Ku nyatakan bahwa segalanya Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh Tuhan, sekali kita katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan
dan darah
Seringkali Tuhan kami puasakan diri kami. Seringkali kami hanya mengandalkan diri kami Tuhan. Kami lupakan salib-Mu yang sudah pernah mencucurkan darah yang berkuasa atas kami. Ya Allah, ya segala mana. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yuk dengan lembut kita katakan salibnya. Salibnya, oh salibnya, selamanya mulia, selamanya
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak
kami kemenangan demi kemenangan. Hari ini kami mengalami kematian Engkau Tuhan, karena sesungguhnya kematian-Mu ada di dalam tubuh kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, untuk ibadah yang hebat yang luar biasa. Kau memberkati mereka semua. Hari ini kebenaran firman Allah yang hidup akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Hari ini pun hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan yang menyembah Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Ya, Indonesia dikecilkan ya dalam 1 minggu ini ya, ada bom bunuh diri ya. Yang pertama di gereja Makassar, yang kedua di Mabes Polri ya. Saya dapat beberapa WhatsApp ya, cukup sangat membuat tertawa juga ya. Ini guyonan ya, bukan, jangan dianggap serius bahwa sholatnya di masjid ya, berzikirnya di masjid, matinya di gereja. Saudara, tapi memang luar biasa, berarti banyak orang yang mau mati di dalam Tuhan, di dalam rumah Tuhan ya. Tapi saya nggak tahu juga ya, kenapa juga ada orang juga yang mau mati juga di Mabes Polri juga ya, gitu ya. Oke, saudara, tapi saya terlalu yakin bahwa itu semua Tuhan izinkan, saya terlalu yakin, tapi saya terlalu yakin tidak akan kena di dalam kehidupan saudara saya, karena Mazmur 91 dengan jelas mengatakan bahwa di dalam perlindungan Allah saudara dan saya pasti tenang di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan ya. Hari ini tema dari khotbah saya adalah Yesus mati supaya saudara dan saya hidup. Amin. Jadi dia mati itu karena supaya saudara dan saya hidup ya. Dan pada waktu Paskah saya mau saya membawakan bahwa hidup saya saat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena saya hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini Yesus mati supaya saudara dan saya bisa hidup ya. Hari ini kita memperingati hari apa? Jumat Agung ya. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa hari Jumat Agung adalah hari kematian Yesus, saudara. Ya, para ilmuwan, filsuf, arkeolog ya memprediksikan bukan hari Jumat. Jadi kalau Anda baca di Wikipedia ya, bahwa hari yang sudah ditentukan ya dengan filsuf, para ahli-ahli, para arkeolog ya, dan para ilmuwan ya yang memprediksikan bahwa hari Yesus sebenarnya mati itu di hari Rabu. Tapi saya terlalu yakin bahwa tidak ada masalah dengan harinya ya, karena saya terlalu yakin bahwa mau di hari Rabu, mau di hari Jumat, mau di hari apapun juga, tapi tetap bahwa Yesus tetap mati untuk kehidupan saudara dan saya. Ya, bagi saya pribadi, Jumat Agung bukan hari kematian Yesus, tetapi Yesus mati bertepatan di hari Jumat. Entah itu namanya mau hari Jumat Agung, Jumat Mulia, atau Jumat Hebat, atau apapun juga, saudara. Ya, entah itu namanya Jumat Kudus, entah itu namanya Jumat Mulia, atau namanya Jumat Agung sekalipun juga, saya tidak peduli. Tapi yang pasti, Yesus sudah mati buat saya. Amin. Mau hari Jumat tidak ada masalah, mau disebut Jumat Agung tidak ada masalah, Jumat Mulia boleh saja, Jumat Kudus boleh saja, Jumat biasa boleh saja, tidak ada masalah buat kita semua. Tapi yang pasti Yesus sudah mati untuk saudara dan saya hari ini. Amin. Dia mati untuk menebus apa? Dosa. Amin. Kok dosa? Yesus mati untuk menebus apa? Dosa. Dosa tidak pernah ditebus. Ntar saya mau ingatkan kita bahwa ada dua hal, saudara, yang berbeda sekali ya. Dengan penebusan dosa, dengan penebusan kita, yaitu hidup kita, diri kita, sama pengampunan dosa. Ini beda. Tapi memang ada ayat-ayat yang rancu. Penebusan yaitu pengampunan dosa. Ini ayat maaf. Kalau Anda tidak cek di dalam bahasa aslinya, Anda akan bingung terhadap ayat ini. Kenapa? Karena ini penebusan dan pengampunan adalah
adalah dua hal yang berbeda sekali. Jadi jangan kita ngira bahwa Tuhan Jumat Agung dua hal yang dilakukan, menebus dan mengampuni. Tapi bukan menebus sekaligus mengampuni, berbeda. Atau pengampunan habis itu sekaligus menebus, tidak. Dua hal yang Yesus lakukan adalah menebus saudara dan saya dan mengampuni dosa saudara dan saya. Amin. Dosanya nggak ditebus, saudara. Ya, jadi bukan menebus dosa, dosa diampuni. Yang ditebus adalah sesuatu yang hidup, itu yang ditebus. Sesuatu yang berharga, itu yang ditebus, saudara. Ya, contohnya saya nggak ada uang, tapi saya punya jam tangan ini Rolex, saudara. Saya gadein, saudara. Saya gadein. Nah, saudara, kalau saya mau tebus, saya harus bayar dulu, betul tidak? Nah, itulah pada waktu saya bayar, saya dapat lagi jam tangan saya. Yang pasti jam tangan ini mulia sekali. Sampai saya mau tebus, berarti ada harganya. Nah, begitu juga dengan hidup saudara dan saya, sangat berharga di mata Tuhan. Maka itu dia mau tebus saudara saya, tetapi dosa tidak berharga. Maka itu tidak ada penebusan dosa. Penebusan dosa tidak pernah ada. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan bilang penebusan dosa, bodoh sekali. Amin. Itu dia perlu belajar lagi. Karena Tuhan tidak pernah kita untuk menebus dosa, tapi apa? Menebus diri kita. Sesuatu yang berharga kita tebus. Contoh misalnya, saya punya ini. Habis itu saya kasih ini ke penggadaian. Penggadaian hargai ini cuma berapa? Berapa? Ini cuma 5.000, penggadaian harganya paling cuma 1.000 doang. Saudara, saya mau nebus gitu. Oh, enggak. Saya mau nebus pasti sesuatu yang berharga. Kalau sesuatu yang tidak berharga, saya tidak akan mau tebus. Yesus pun sama hari ini. Kalau dia tidak tahu bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang berharga, maaf, dia tidak mungkin mau tebus kita. Tapi karena ada sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan, dia mau tebus kita. Tapi maaf, dosa tidak berharga di mata dia. Bahkan itu dosa tidak perlu ditebus, tapi dia apa? Ampun. Amin. Ntar saya akan bahas ya. Ini emang hal yang sangat mendasar sekali, cuman di PLCC luar biasa. Lagunya kita udah rubah ya. Apa itu lagunya tuh? Menebus dosaku. Ya, itu enggak ada. Menebus diriku. Wah, emang sih kurang enak sih ya. Lagunya pas kita dengar kurang enak, tapi kebenarannya memang betul bahwa menebus diri kita, bukan menebus dosa kita. Ya, coba kita lihat dulu yuk di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-10, saudara. Untuk apa dia mati? Agar saudara dan saya hidup. Hidup maksudnya adalah menghidupi kehidupan Kristus. Amin. Bukan hidupnya sesuai dengan keinginan saya hidup, tapi hidupnya untuk menghidupi keinginan Kristus, untuk menghidupi Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10, ya. Nanti saya akan bahas makna dari Jumat Agung cuma 2. Penebusan dan pengampunan. Tetapi ini adalah hal yang mendasar. Yang Anda harus tahu bahwa Jumat Agung sebenarnya apa sih? Kematian Yesus sebenarnya apa sih? Ini paling penting semuanya. Kalau penebusan pasti, semua orang pasti akan berkhotbah. Hari ini tentang penebusan. Hari ini juga setiap orang pasti akan berkhotbah tentang yang namanya pengampunan dosa. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Jumat Agung identiknya memang tentang 2 hal itu. Tetapi saya ingin ingatkan kita, ada satu hal yang mungkin banyak orang yang terlupakan di hari Jumat Agung ini, yaitu di hari kematian Yesus ini. Ini dia. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10, saudara. Demikian firman Tuhan, kami senantiasa membawa kematian Yesus. Di hari apa? Jumat Agung. Jumat mulia, Pak. Jumat kudus, Pak. Gak ada masalah buat saya. Mau Jumat Agung, mau Jumat mulia, mau Jumat kudus sekalipun juga. Mau hari Rabu, mau hari Selasa, mau hari Minggu, atau apapun juga.
menerus, tidak terhentikan. Setiap saat, setiap waktu selalu ada kematian Yesus. Di mana firman Tuhan bilang? Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Berarti kematian Yesus, yaitu Jumat Agung, Jumat Mulia, Jumat Kudus, adanya di dalam hidup saudara dan saya hari ini. Dia bukan hari, dia bukan perayaan, dia juga bukan ibadah, tetapi Jumat Agung adalah saudara dan saya. Kematian Yesus adalah saudara dan saya. Good Friday adalah saudara dan saya. Good Friday itu sendiri. Kematian Yesus siapa Pak? Kematian Yesus adalah saya. It's me. Jesus dead. It's me. Itu adalah saya. Jadi gini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Kristus, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi jelas sekali pada waktu Anda merayakan yang namanya hari Jumat Agung, beribadah Jumat Agung, tentang kematian Yesus, firman Tuhan bilang bahwa harus ada di dalam tubuh kita. Yaitu apa? Kematian Yesus supaya apa sih? Supaya kehidupan Kristus. Yaitu apa? Kasihnya, kesabarannya, kuasanya, mujizatnya, kehebatannya, pertolongannya, pikirannya harus ada nyata dalam kehidupan saya. Jadi Jumat Agung atau kematian Yesus mengubah saya pasti. Untuk apa? Supaya saya menjadi nyata di dalam tubuh ini. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh saya. Jadi Jumat Agung mengubah hidup saya. Jumat Agung hari ini membuat hari ini diri saya harus seperti Kristus. Jumat Agung harus membuat hari ini kehidupan Yesus harus nyata, bukan palsu. Banyak orang Kristen yang hidup Yesusnya palsu. Cuma di gereja doang dia shalom-shalom. Tetapi maaf, di luar gereja dia nggak shalom. Bahkan dia ngomongnya kotor sekali. Ngomongan binatang dari A sampai Z. Dihafal semuanya. Kadang-kadang bukan anjing bangsa lagi. Kadang-kadang kuda ini lagi bawa-bawa. Gila gak? Kenapa? Maaf, firman Tuhan bilang kehidupan Kristus harus menjadi nyata, bukan palsu. Dan maaf juga, yang Jumat Agung ini menerangkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menjadi serupa segambar dengan Kristus? Maaf, kehidupan kekristenan, kalau engkau tidak bisa menjadi serupa segambar dengan Kristus, nol hidupmu pasti. Mau buat apa? Coba kita lihat dulu yuk. Ini ayat yang sangat bagus sekali. Saya suka sekali ayat ini. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Kehidupan Kristus harus bisa menjadi nyata dalam kehidupan saudara saya. Orang yang melihat Anda harus bisa merasakan bahwa ada Kristusnya, ada Jumat Agungnya, ada kematian Yesus. Bukan pada waktu kita datang, ini dia biang keroknya, ini dia biang masalahnya, ini dia biang semuanya. Tetapi pada waktu engkau datang, orang lihat ada solusi, ada pertolongan, ada kasih, ada kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi berkat dalam hidup kita. Amin. 2 Korintus 3 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan kita semua, siapa? Semua. Berarti setiap orang, setiap kita, itu saudara saya. Baik itu saya sebagai hamba Tuhan, baik itu kita sebagai pelayan Tuhan, baik itu kita sebagai jemaat Tuhan, baik itu kita sebagai orang-orang yang biasa. Mungkin yang ada di luar Tuhan. Firman Tuhan bilang, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya dalam kemuliaan dan semakin besar. Ini hebat sekali ayat ini, bahwa saudara dan
ditentukan untuk menjadi, untuk bercermin dengan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu di dalam kehidupan kita, firman Tuhan bilang adalah kemuliaan yang besar. Apa yang dilakukan sesuatu yang besar, yaitu firman Tuhan bilang, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Inilah Jumat Agung. Inilah kematian Yesus. Kita tidak mungkin bisa diubah dalam gambaran anaknya kalau kita tidak ada kematian Yesus dalam hidup kita. Amin. Kematian Yesus dalam hidup kita ada di mana? Di dalam tubuh saya. Supaya apa? Supaya saya menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Apa yang serupa, Pak? Kasihnya pasti harus serupa dengan Tuhan. Kesabarannya, damai sejahteranya, sukacitanya, mujizatnya, pertolongannya harus serupa segambar dengan Tuhan, bukan dengan dunia ini. Ini penting buat kita semuanya. Roma 8 ayat ke-29 perjelas lagi. Roma 8 ayat ke-29. Pak, poin ini kok temanya jadi serupa segambar dengan Kristus, Pak? Yes. Kenapa? Karena ini hari kematian Yesus. Kematian Yesus punya efek, harus mengubah hidup saudara saya menjadi serupa segambar dengan Dia. Tidak ada lagi yang lain. Maka itu maaf, di atas mimbar ini saya mati-matian. Hidup saya, khotbah saya, semuanya tentang Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Bahkan khotbah tentang Abraham, Sadrak, Mesa, Abednego itu cuma selingan aja. Kenapa? Karena maaf, saya fans berat saya. Hidup saya adalah Yesus, bukan yang lain. Saya jarang banget saya khotbah tentang Yosafat, Yesaya, Yeremia. Maaf, jarang sekali. Tapi setiap saya khotbah, tidak bukan. Yesus pasti harus ada. Tidak bisa tidak. Kenapa? Karena hidup mati saudara itu Yesus. Jumat Agung is you. Kematian Yesus adalah kamu. Saya adalah kematian Yesus. Berceritakan tentang kebesaran Yesus dalam hidup kita. Mau sampai kapan, Pak? Mau sampai mati pun ceritain kebesaran Yesus. Inilah Jumat Agung dalam hidup kita. Amin. Untuk apa? Menjadi serupa segambar dengan Dia. Roma 8 ayat ke-29 demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya? Yesus. Supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak apa? Saudara. Yesus itu mau agar kita itu seperti Dia, agar kita itu serupa segambar dengan Dia. Supaya apa? Supaya Dia menjadi kakak kita, supaya Dia menjadi koko kita. Yesus ini koko kita, yang menjadi sulung, anak yang pertama. Anak yang kedua siapa, Pak? Anak yang kedua adalah saudara saya. Jadi kalau mau dibilang saudara Yesus, siapa yang kedua? Saya. Siapa? Andri Kristian. Karena firman Tuhan bilang, Dia mau yang menjadi sulung, yang paling atas. Dia mau menjadi kakak, Dia mau menjadi saudara kita. Supaya apa? Supaya yang sulung, yang menjadi kakak, menjadi teladan buat kita. Dan Dia juga mau supaya kita sama dengan Dia. Sampai akhirnya, ini yang mana yang kakak, yang mana yang adik. Ada itunya Alek. Kemarin siapa namanya, Ones sama siapa, Indras. Saya bingung gitu. Saya bilang, ini kakaknya atau adiknya? Kenapa? Karena mukanya sama. Saya tanya lagi sama Alek, ini Indras? Bukan, ini si Ones. Oh, Ones. Pas ada Ones, saya bilang, Indras ini. Kenapa? Karena mukanya mirip. Maaf, Tuhan mau agar saudara saya mirip dengan Dia. Sampai pada waktu akhirnya Dia bilang, mana yang namanya Andi, yang namanya Yesus? Gak bisa dikenali lagi. Kenapa? Karena sifatnya, karakternya, kuasanya, mujizatnya sama semuanya. Ayat ini harus menjadi nyata. Maaf, setiap kali ada ayat firman Tuhan, tidak mungkin ayat firman
firman Tuhan ditulis dengan rohnya, kalau tidak bisa menjadi kenyataan, omong kosong, untuk apa kita baca ayat ini? Serupa segala dengan Tuhan pasti akan bisa kita lakukan, tidak mungkin tidak. Sampai kepada ini. Seringkali kita bilang, Pak, kita kan manusia biasa, Pak. Yesus kan beda. Justru, saudara, karena kita manusia biasa, Tuhan mau agar apa? Kita menjadi serupa segambar dengan Dia. Karena Yesus tahu bahwa kita manusia biasa, justru Dia mau mengubah kita menjadi yang luar biasa, supaya kita serupa segambar dengan Dia dan menggenapi ayat ini. Dan penciptaan yang namanya manusia dari awal itu serupa segambar dengan Yesus, serupa segambar dengan Allah. Kita lihat dulu yuk. Jadi coba kita lihat dulu. Kejadian 1 ayat ke-26 sampai ayat ke-27, saudara. Serupa segambar dengan Tuhan. Di dalam Kejadian jelas juga firman Tuhan bilang, aku ingin supaya apa? Membuat manusia serupa segambar dengan Tuhan, serupa segambar dengan Allah. Tapi ternyata tidak bisa. Inilah yang menyebabkan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama, maaf, nggak ada satu orang pun juga yang bisa menggenapi hukum Taurat. Amin. Apalagi menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Maka itu batallah perjanjian lama. Muncullah perjanjian baru. Di mana? Siapa? Yesus sebagai imam. Dan Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya sama Dia diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Habis perjanjian baru selesai, tidak ada lagi perjanjian berikutnya lagi. Amin. Perjanjian lama batal, ada perjanjian baru, yaitu menjadi serupa segambar Tuhan. Nah, awal dari penciptaan Tuhan, kita harus tahu ini. Apa sih? Coba kita lihat. Kejadian 1 ayat ke-26 sampai ayat ke-27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini inisiatifnya Allah. Jadi pada waktu Allah ada di sorga, lagi ngopi, ya, lagi meeting bareng dalam ruang meeting, heaven room namanya. Ya. Allah bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi apa? Gambar dan rupa Allah yang hebat, yang dahsyat, yang sempurna ini Tuhan mau supaya direplika, Tuhan mau supaya diduplikasi, Tuhan mau supaya ada prototype, ada blueprint yang namanya manusia diciptakan ini. Oke? Otomatis mau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada rupanya Tuhan. Bukan cuma maaf, bukan cuma mukanya doang satu, tapi ada rupanya Tuhan. Rupa apa? Ini Tuhan juga. Kebaikan, kasih, kelebihan lebutan, supaya sama. Ini adalah dari awal ini. Maka itu ini Kejadian 26, saudara. Belum Keluaran, belum Bilangan. Masih awal Tuhan punya inisiatif untuk menjadikan manusia menurut serupa segambar dengan Dia. Baiklah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut apa lagi? Coba potong. Menurut gambarnya, menurut gambar. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini jelas sekali bahwa pada waktu Allah berangan-angan ingin menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya Dia,
Ternyata bukan hanya sekedar angan-angan saja, bukan hanya sekedar pikirannya saja, bukan hanya sekedar rencana saja, tetapi di ayat ke-27 firman Tuhan bilang bahwa benar maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakanlah dia, laki-laki, perempuan diciptakannya mereka. Jadi jelas sekali bahwa dari awal penciptaan Allah, Allah mau agar kita memiliki rupa, serupa, segambar dengan Allah. Ternyata maaf, dosa menghantam, tebas, menjadikan maaf, manusia berbeda dengan Allah. Tadinya sifat karakternya sabar, ini nggak sabar. Saling menyalahkan, tadinya nggak saling menyalahkan. Adam dan Hawa tidak pernah tahu yang tentang saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi pada waktu dihancurkan sama si iblis mulai masuk, dosa mulai masuk, dan terjadi dosa. Maaf, mengubah semuanya. Maka itu firman Tuhan bilang di dalam Roma, kita ini semua sudah berbuat dosa dan sudah hilang kemuliaan Allah dalam hidup kita. Jadi kemuliaan Allahnya dalam hidup kita sudah berbeda, sudah berubah total semua. Nah maka itu hadirlah Yesus melalui maaf, kematian dia di atas kayu salib dan kebangkitan dia, memberikan saudara saya rupa yang sama dengan gambar yang sama kembali. Aneh, dia ingin memulihkan kehidupan saudara saya sehingga hari ini kehidupan itu harus nyata dalam hidup kita. Ini penting buat kita. Apa saja Pak yang berubah Pak, dalam hidup kita Pak? Oh maaf, Tuhan mau agar kita seperti dia, tidak dalam yang lain. Apanya Pak? Kasihnya, kesabarannya, kelemah lembutannya, semuanya seperti dia. Just freak, kegila-gilaan sama Yesus namanya. Apa-apa pokoknya Yesus. Mau mukanya seperti Yesus, bawa besok Yesus, pokoknya mau perang, semuanya sifat ketika orang mau jadi seperti Yesus. Ini adalah hal yang penting buat kita. Karena dari awal pun Tuhan maunya supaya kita serupa segambar dengan dia. Tidak ada lagi yang lain dalam hidup kita. Maaf, tidak serupa segambar dengan Elia, tidak serupa segambar dengan Abraham, dengan Paulus atau apapun juga. Maaf. Semakin saya baca firman, semakin saya nggak mau jadi seperti mereka semua selain Yesus. Dulu saya melihat Paulus ini nulis luar biasa. Kehidupan Paulus ini luar biasa. Tapi saya udah melihat lagi. Ada hal-hal yang menurut saya maaf. Paulus melenceng dalam hidupnya dia. Maaf, dia bukan melenceng dalam hidupnya dia melakukan dosa. No, tidak. Tapi lewat dia menasihati orang aja ini sudah berbeda sekali. Dengan yang Tuhan mau dalam hidupnya dia. Dengan apa yang dia cari. Maaf. Paulus masih cari mahkota, maaf. Saudara saya di tempat ini saya ajarkan, saudara saya tidak boleh cari mahkota, tapi saudara saya harus cari Yesus itu sendiri. Paulus cari mahkota, nggak suka saya, maaf. Saya suka sama Daud, dia nggak cari mahkota, dia cari pada waktu aku ada di sorga nantinya, aku mau bertemu dengan engkau. Ini dia. Paulus bilang, ikutilah teladanku. Aneh sekali. Sampai hari ini saya renungkan, kenapa Paulus bilang ikuti teladan dia? Saya nih sebagai hamba Tuhan di sini, saya bilang jemaat Tuhan, ikuti teladan saya. Nggak ngerokok, baik, penuh kasih, sabar. Ikuti teladan saya nih, ikuti. Hidup saudara harus seperti saya. Melenceng dari firman maaf. Saya pun harus mengikuti Yesus. Maka itu fokus kita hari ini siapa? Kemarin saya khotbah tentang motivasi. Motivasi kita ini apa? Datang ke gereja ini apa? Kalau motivasi kita cuma khotbah doang, cuma dikenal sama orang, maaf, no. Saya juga dulu seperti itu. Tuhan ubah semuanya. Kemarin saya ketemu sama satu orang, diajak makan di Central Park.
Falkland bekas MyStar. Orang ini udah saya kenal cukup sangat lama sekali, dan memang jaringan dari orang ini, jaringan gerejanya sangat banyak sekali, sangat luar biasa sekali ya. Dan juga sama beberapa orang di pemerintahan juga, jadi dia juga memang main di Polri, Mabes dan lain-lain semuanya, termasuk juga dia main-main dengan anak-anak yang punya banking juga. Wah, ini luar biasa sekali. Saya diajak makan, ketemu kami, habis itu dia bilang sama saya, dia bilang, Pak Andri, Pastor, maaf, ini bukan untuk membuat sanjungan, tapi ini adalah satu kebenaran yang saya ingin Pastor tahu. Kita udah kenal udah lama, betul, saya udah kenal dia kurang lebih sekitar ini udah 6 sampai 7 tahun saya kenal sama dia. Ya, dia cukup sangat banyak membantu juga ya, karena jaringan gerejanya juga sangat besar sekali semuanya, dan dia juga teman-teman artis semua rata-rata, di artis, pendetanya maaf, pendeta yang hebat-hebat semuanya. Wah, ini luar biasa lagi. Dia bilang sama saya, ini maaf, ini saya ngomong atas kebenaran. Dari saya mengenal Pastor waktu di awal sampai hari ini, karena dia tahu pelayanan saya juga sering kirim streaming, ya kan? Dari semua seluruh katanya hamba Tuhan yang saya kenal, yang kecil sampai yang besar, dari gereja kecil sampai gereja yang besar, dia bilang satu hal, hanya pastor yang punya integritas. Itu gila, saya bilang. Hanya pastor doang yang punya ini, yang punya integritas. Mereka semua apa? Omong kosong semuanya. Maaf, mereka menutupi semuanya. Saya bilang semuanya, hari ini hidup saya memang buat Tuhan, tapi saya tidak tahu orang menilai saya apa. Tapi dia bilang, jadi semua banyak hamba Tuhan, yang lain maaf, omong kosong semua, cek-cek semua. Kenapa? Karena satu, punya motivasi di balik motifnya. Amin. Dia bilang, saya punya integritas. Apa sih integritas sih? Apa sih? Ada duit orang, nggak kita curi, integritas, betul, yes. Tapi maaf, bagi saya integritas bukan itu. Ada orang yang salah, kita dijadikan benar, integritas kita tidak bagus. Terpengaruh dengan uang atau apa juga, integritas kita tidak bagus. Tapi bagi saya integritas bukan itu. Bagi saya integritas adalah menjadi serupa segala dengan Yesus. Maaf, itu integritas saya. Maaf, integritas saya bukan karena ada duit saya tidak nyolong. No, itu bukan integritas. Itu memang harus kau lakukan. Itu style, kayak hidup kita sebagai orang percaya. Hidup dalam kebenaran. Tapi apa itu integritas? Integritas adalah menjadi serupa segala dengan Yesus. Itulah integritas kita. Ukurannya Yesus dalam hidup kita. Amin. Kita tidak marah-marah. Integritas itu Yesus dalam hidup kita. Ada orang yang susah, kita bantu. Amin. Khotbah di atas mimbar, memberitakan kebenaran. Bukan pas khotbah kita tahu nih, ada orang ini, jangan deh. Oh, itu maaf. Anda tidak menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Jadwal pelayanan ada, kita jadi singer, WA. Tidak ada jadwal pelayanan, muntah berak. Mundur tanpa berita, sambil ngakak. Namanya muntah berak. Banyak orang yang muntah berak itu. Ya kan, bukan muntah berak lagi, sekarang muntah berak. Mundur tanpa berita, ngakak-ngakak dia. Dia apa? Di luar sana.
Ngakaknya apa? Ngomongin orang. Kalau Anda punya integritas, kayak ngomongin orang. Kenapa? Karena Yesus gak pernah ngomongin orang. Hidup Yesus, pelayanan demi pelayanan. Ini loh kebaikan Yesus dalam hidup kita, mengubah hidup kita. Saya pada waktu dia bilang, hanya pesta saja yang penuh dengan integritas. Maaf, saya kacau bilang, tidak banyak. Tapi saya hari ini sedang berjuang untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Bukan saya malah tersanjung, enggak. Tapi yang pasti dia bilang sama saya, maaf, Esther, maaf ya. Kenapa? Di luar sana yang mau menjadi pemimpin komsel, ini kayak Pastor Joe, pemimpin komsel, melayani, tahu tidak? Ya, di gereja besar, gerejanya saya nggak usah sebutin, tapi Anda pasti tahu. Inisialnya G, ada M dan lain-lain semua. Anda tahu kan semua? Tahu tidak? Minimal naiknya harus masuk. Innovat kan boleh. Saya pas lihat, hah? Serius? Iya, Pastor. Kenapa? Kan saya ikut komsel dia masalahnya. Ini orang, maaf, teman saya ini ya digandeng terus. Mengapa? Dia punya mobil mewah masalahnya. Mobil Jeep yang mewah itu, yang luar biasa. Saya pernah ke rumah dia, pernah diantar waktu saat itu naik mobil Jeep mewah itu sekitar se-eman lebih mobil. Itu luar biasa sekali. Dideketin itu, dipepetin itu. Pemimpin komselnya, pemimpin komunitas selnya harus apa? Minimal mercy dan punya rumah. Kontrak kagak bisa, maaf. Maaf juga, yang Innova ditolak. Jadi Anda yang Innova, maaf, tidak mungkin jadi ketua sel. Apalagi jadi pendeta. Ketua sel aja kan. Mobilio gak bisa. Maka itu saya gak bisa khotbah saya. Kenapa? Mobilnya masih mobilio masalahnya. Apalagi Avanza ditendang, sorry, Avanza deh. Apa di Ayla, Agia, nah udah, diketutin. Minimal harus apa? Pendeta nih minimal ya harus Lamborghini. Kalau Lamborghini pasti saya diundang, saya yakin. Mari, Bapak, ya kan kita kekurangan hamba Tuhan nih Pak. Bapak luar biasa nih. Kenapa? Karena dia lihat mobil saya. Dia bukan lihat kebenaran, tapi dia lihat mobil saya. Besar Jawa, gak bisa lah. Gak akan bisa, udah jelas itu. Kita udah tidak akan bisa. Kita maaf ya, maaf. Bukan jadi ketua sel, maaf. Maaf. Sorry nih, benar-benar sorry banget. Bagi saya sama Pastor Joe, ya, bukan jadi ketua sel. Kita nggak bisa jadi ketua sel. Pendeta apa lagi lah, udahlah. Itu mimpi itu semua itu. Maaf. Kita bisa ngatur bangku aja udah bagus. Di gereja. Maaf. Kita bisa ngatur bangku aja nih. Itu udah bagus di gereja itu. Belum tentu kita diizinin ngatur bangku. Kenapa? Karena minimal ngatur bangku juga mobilnya harus yang namanya minimal adalah wuling alas. Mobil Leo take off lah. MPV take off lah. Yang isinya masih premium udah lah. Atau Pertalite. Sorry, maaf. Nggak dilihat. Matanya dicolok supaya buta. Minimal apa? Pertamax 92 atau Pertamax 95 atau 98 turbo. Baru. Kasihan sekali ya. Kasihan loh kalau kita nih masuk nih, aduh,
Kita mau ngatur bangku aja belum tentu bisa kita hidup kita. Kenapa? Karena semuanya diukur sama uang. Maaf, saya mau katakan satu hal. Semua hidup kita ini, ya, itu penuh dengan kertas. Apa? Kepemilikan rumah kertas. Betul. Akta lahir kertas. Anda pasukan jaga itu akta lahir Anda akan jaga. Akte jual beli Anda akan jaga semuanya. KTP pun Anda akan jaga. Semuanya Anda akan jaga semuanya. Semuanya apa? Semuanya kertas semuanya. Tidak ada lagi yang lain. Termasuk maaf. Putusan-putusan pengadilan kertas. Yang kita pertahanin. Ini rumah saya. Ini aset saya. Itu kertas semuanya. BPKB, STNK itu semuanya kertas semuanya. Tapi maaf. Kita tidak pernah bisa melihat satu kertas. Nah, inilah keterbatasan manusia. Kita tidak akan pernah bisa melihat kertas kematian kita. Ada? Siapa di sini yang bisa melihat kertas kematiannya? Ada? Oh, tidak ada satu orang pun hari ini yang bisa melihat kertas kematian. Ada satu kertas yang Anda harus lihat. Kertas kehidupan. Tuhan tulis buat Anda. Ini penting buat kita. Amin. Semuanya diukur sama uang. Semua diukur sama uang. Kalau jadi, saya mau diundang di Komsel atau Persekutuan Doa yang punya banking NISB. Orang kaya juga nih, luar biasa juga yang kaya. Karena dia lihat bahwa saya tidak ada urusan dengan duit dan banyak sekali orang melayani karena uang. Saya bilang oke, kalau bisnis ada waktu silakan aja semua. Saya akan melayani. Nah ini dengan apa? Dengan pure. Dengan apa? Dengan hatinya kita. Bukan karena uangnya. Kalau dia mau berkati gimana? Gak apa-apa berkati aja. Saya tuh ditawarin rukun dulu. Dan jujur. Di satu daerah Cengkareng. Ini apa? Di apa? Jalan raya. Ruko Gandung. Free nggak? Free pasti. Namun tidak. Bilang iya tuh. Sorry, saya bukan haji dulu. Kalau saya haji mau gampang. Kapan kira-kira setelah kunci itu? Bisa nggak saya buat gereja? Bukan, bisa lagi. Kecil. Saya tinggal bilang, boleh deh kapan? Saya mau dikasih rukonya gandeng 2. Tapi saya mau berdoa dulu. Benar nggak Tuhan bahwa saya harus ada di sana? Karena konsep kita, pikiran kita nggak duit masalahnya. Kalau duit gampang, amin. Kalau duit gampang, tapi kita tidak duit masalahnya. Kenapa? Karena satu, kertas itu tidak akan pernah bisa saya bawa mati sampai hari ini. Mama saya aja waktu meninggal, KTP-nya kita tahu dari mana, kita bingung. Musahin juga, ya kan? Cari-cari KTP-nya mana semuanya, bingung. Si mama apa? Si mama nyelip-nyelipinnya kan tahu kan? Perempuan kan kertas, ada kertas lagi, selipin lagi semuanya, dibungkus lagi, kertas lagi semuanya. Kita bingung. Maaf, mama saya aja kagak di peti mati dia, KTP dia aja tidak dikantongin. Karena kertas yang paling berharga itu yang dia bawa pada waktu dia sudah punya KTP itu tidak terlepas tuh dari dompet dia. Selalu dibawa di dompet dia. Tapi pada saat kematian tidak bawa KTP itu. Gak penting. Berarti yang penting adalah satu, nama tertulis dalam kitab hidup. Ini penting buat kita. Ayo hari ini ya menjadi serupa, segambar dengan dia. Ya, menjadi serupa segambar dengan Yesus. Apanya Pak? Sifatnya, karakternya, tingkah lakunya. Amin. Yang Yesus tidak lakukan, Anda jangan lakukan. Yang Yesus lakukan,
Anda lakukan. Kalau Anda tidak lakukan, sesat. Yesus sudah lakukan apa? Banyak hal. Kemarin saya bilang juga sama orang ini, maaf. Yesus tidak lakukan, Anda jangan pernah lakukan. Kolektor tidak pernah Yesus lakukan. Jangan pernah lakukan. Dilakukan, sesat. Pak, berarti banyak gereja yang sesat, Pak. Saya nggak mau ngomongin gereja yang sesat. Tapi yang pasti yang tidak dilakukan di dalam firman, sesat. Yang tidak ada di dalam firman, dilakukan di dunia ini, sesat. Saya juga bahas juga persepuluhan. Gereja-gereja besar mahal. Persepuluhannya, eman, luar biasa. Pendetanya dapatnya berapa? Maaf, 90% dapat semua. Diambil semua. Kalau M-nya 900 juta, diambil semua untuk si pendeta. 100 jutanya untuk apa? Untuk pelayanan. Dibalik semua. Kenapa? Karena banyak pendeta palsu. Amin. Cuma slogannya doang pendeta. Tapi sebenarnya maaf, artinya buas, serigala. Hati-hati. Saya udah bilang sama kita semua, masuk surga gampang. Tapi maaf, di balik pintu surga, saat Anda sudah ada di surga, ada pintu exit buat neraka. Jangan sampai maaf, saya yang sudah memberikan firman, bergerak melalui kebenaran, justru saya yang masuk, yang keluar dari pintu neraka itu. Harus jaga kehidupan kita. Nah, saudara, hidup harus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ya. Di balik kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan, di balik kita menjadi serupa segambar dengan Dia, yaitu anaknya melalui kematian Yesus. Ada dua hal yang saya ingin supaya kita bisa mengerti. Yang pertama, penebusan hidup saya. Yang kedua adalah pengampunan dosa saya. Ya, Galatia 3 ayat 13. Coba kita lihat. Ini berbeda sekali nih, penebusan dengan pengampunan. Ini berbeda. Enggak sama, ya. Jadi jangan bilang bahwa Pak saya ditebus, diampuni juga. Enggak. Anda ditebus dan diampuni. Yang benar. Bukan ditebus, yaitu pengampunan dosa. No, bukan. Coba kita lihat. Galatia 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Nah, firman Tuhan bilang bahwa Kristus telah menebus siapa? Kita. Bukan Kristus telah menebus dosa kita, tapi Kristus telah menebus diri saya, yaitu kita, orang yang hidup, manusia yang hidup, yang masih bernafas, yang ditebus sama Kristus. Sedangkan dosa adalah suatu objek. Ya, dosa adalah suatu objek. Subjeknya adalah kita. Saudara, yang ditebus itu bukan objeknya, tetapi yang ditebus itu adalah si manusianya, yang hidupnya, yang hidup, dialah yang ditebus. Makanya firman Tuhan bilang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena maaf, dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang namanya hukum Taurat itu menjadi suatu hukum yang sangat kuat sekali. Maaf, tidak ada satu orang pun juga yang saya yakin sampai hari ini juga selain Yesus yang bisa mentaati seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat ini adalah tabur tuan. Tuh, tabur tuan Pak, iya betul. Jadi gini, kalau pada waktu Anda membunuh, balasannya itu bunuh lagi. Kalau pada waktu Anda membunuh, Anda harus dibunuh juga. Pada waktu Anda mencongkel mata orang, Anda harus ganti mata Anda juga. Ini hukum Taurat. Hukum Taurat ini adalah hukum yang namanya adalah apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ini Taurat, ini luar biasa. Maka itu firman Tuhan bilang, daripada engkau masuk matamu itu, mendingan congkel saja supaya apa? Supaya matamu jangan sampai masuk dua-duanya ke neraka. Ini hukum yang luar biasa.
Kenapa? Karena dosa luar biasa sekali. Nah, Yesus mengganti hukum Taurat dengan satu hukum yang luar biasa. Apa namanya? Kasih. Simple, sederhana. Tuhan ganti semuanya dengan apa? Dengan kasih. Dengan kita mengasihi, dengan kita mencintai. Diganti semuanya dari hukum yang sangat parah. Yesus menggenapi hukum Taurat dan dia ganti semua hukum yang ada dengan kasih. Amin. Nah, saudara, Kristus telah menebus kita dari dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi seluruh hukum Taurat yang ada, yang kita tidak pernah bisa lakukan, disedot sama Yesus di atas kayu salib. Seluruh dosa-dosa kita, seluruh kesalahan kita, pelanggaran kita, seluruh hukum yang tidak pernah bisa kita lakukan disedot semua sama Yesus. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menerima penebusan itu. Amin. Tadinya kita nggak mungkin menerima penebusan itu, saudara. Tapi karena Yesus tergantung di atas kayu salib, membuka supaya saudara dan saya bisa ditebus di dalam Tuhan. Amin. Udah diampuni loh dosanya? Belum. Masih ditebus. Contoh. Ya. Di sini ada orang yang maling sandal di masjid. Ya, masuklah ke penjara. Di penjara dia bertobat, dia bilang, Tuhan tolong saya. Saya nggak mau mati di penjara ini. Tuhan bilang, aku akan tebus kamu. Tebus kamu. Dengan apa? Dengan aku sendiri digantikan. Akhirnya orang ini keluar. Yesuslah yang masuk. Dosanya diampuni loh? Loh belum. Dosanya belum diampuni. Tapi Yesus mau tebus. Mau ganti badan. Yesus mau ganti badan. Nebus. Dosanya belum diampuni. Kapan diampuninya? Nanti pengampunan dosa namanya. Penebusan berbeda. Menebus itu adalah sesuatu hal yang hari ini yang orang lain harus lakukan. Biarin saya yang menjalani hukuman itu. Hukumannya saya dijalanin aja. Kamu harus di penjara berapa tahun? Saya harus di penjara 10 tahun. Oke, saya gantikan kamu. Namanya tukar kepala. Saya gantikan kamu. Jadi kamu ada di luar selama 10 tahun, sedangkan saya ada di dalam selama 10 tahun. Digantikan. Saudara. Tadinya dia ada di dalam, sekarang ada di luar. Tadi Yesus ada di luar, sekarang Yesus ada di dalam. Untuk apa? Menebus dia. Dia bebas. Amin. Ini penebusan, saudara. Nah, dia udah tebus bagaimana, Pak? Dia tebus supaya apa? Supaya saudara dan saya hari ini sampai ke surga. Pak, pengampunan berapa? Belum. Nanti. Pengampunan efeknya apa, Pak? Pengampunan efeknya bertemu dengan Allah. Anda bisa ada di surga tanpa bertemu dengan Allah. Ntar saya akan bukakan. Anda bisa sampai di surga tanpa Anda ketemu sama Allah. Nah, itu penting sekali hari ini. Maaf, bukan masuk surganya. Anda harus masuk surga, cari Yesus di surga, ketemu sama Yesus. Ini banyak orang hari ini yang dia bisa masuk surga, tapi gak ketemu sama Allah, gak ketemu sama Yesus. Banyak gak? Banyak. Karena firman Tuhan bilang, gak setiap saat, gak setiap waktu Anda bisa temui. Lihat dulu deh ayatnya. Lihat dulu. Kurang afdol kalau tidak ada ayat. Coba lihat. Yesaya 55 ayat 6. Jangan Anda kira masuk surga ketemu sama Yesus. Waduh, sorry aja. Kalau Anda nggak punya hubungan pribadi dengan Yesus, nggak bisa.
Masuk surga bisa. Kenapa? Penebusan Yesus. Penebusan karena Yesus. Betul. Maaf. Belum tentu Anda ketemu dengan Yesus dan Allah. Coba lihat dulu yuk. Yuk. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Maaf. Tuhan gak bisa. Ada kalanya kita gak bisa ketemu sama Tuhan. Pak, udah di sorga Pak, udah. Mau ketemu sama Tuhan gak bisa. Kenapa? Dia tidak berkenan dia tidak berkenan ditemui. Kenapa? Karena dosamu belum selesai. Tapi saya udah masuk sorga. Yes, Anda udah masuk sorga. Belum tentu bisa ketemu sama Yesus. Belum tentu bisa ketemu sama Allah. Maka itu jangan bangga. Saya nih banyak nih orang nih, saya bangga masuk surga. Enggak. Saya tidak bangga masuk surga. Saya jelasin sama jemaat Tuhan. Kita nggak bangga, jemaat PLCC tidak bangga masuk surga. Karena kita pasti masuk surga. Tapi kita bangga kalau kita bisa cari Tuhan dan Dialah Tuhan Allah yang hidup itu. Saya tidak bangga pakai mahkota nantinya. Saya tidak bangga itu. Pakai baju raja nggak bangga saya. Saya bangga hari ini. Di mana Yesus ada, saya ada. Dan saya melekat dengan Tuhan. Itu kebanggaan hidup saya. Tidak ada lagi yang lain. Jangan kita bangga hari ini. Belum tentu saat kita masuk surga bisa ketemu sama Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Suruh cari. Kita suruh cari surga, suruh cari Tuhan sampai di surga. Kita bilang, mau dong ketemu dong sama yang namanya Yesus. Kedekatannya kamu apa sama Yesus? Saudara, ditanya, kamu punya hubungan apa sama Yesus? Kamu punya hubungan apa sama Allah? Baca firman kan tiap hari, memuji menyembah kan tiap hari, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan firman mau, atau justru hidup dalam dosa, atau hidup dalam perzinahan, atau hidup dalam percabulan, atau hidup dalam korupsi gereja, atau hidup dalam kekuasaan di dalam gereja. Semuanya dalam gereja semua ini. Tuhan tanya nanti. Jangan kita bilang enak-enak aja, enggak. Masuk surga, masuk. Maaf, gak bisa ketemu sama Tuhan. Gak bisa ketemu sama Yesus. Akhirnya gak bisa ketemu sama Yesus. Bagaimana? Kita bingung, bimbang. Petrus sama Yohanes bilang, bro, sorry kalau lu bingung atau bimbang. Di ujung ada pintu exit buat ke neraka. Supaya lu jangan bingung lagi. Connecting kita dengan Tuhan mempengaruhi surga kita nantinya. Kalau kita tidak kenal sama Dia, bagaimana Tuhan bisa kenal sama kita? Personal worship, hidup dalam firman, berdoa. Kalau kita jarang doa, kadang cuma berdoa gini. Amin. Doa apa bingung saya? Pak udah Pak, itu doanya dalam hati Pak. Ya udah lah. Doa itu doa apa? Doa makan ya udah, gak ada masalah. Doa tidur saya lihatin. Bingung saja. Kok cepet banget sih? Kalau kita ngomong aja sama orang aja kita tuh bawel. Tapi kalau kita doa tuh cepet-cepet banget. Berkati saya mau buka. Selesai. Nggak ada 10 detik. Bisa gitu kita punya hubungan dengan Tuhan gitu. Memang sorga melihat kedekatan kita dengan Tuhan. Sorga melihat kita kedekatan kita dengan Allah itu sendiri. Amin. Dekat nggak kita dengan Allah? Kalau kita dekat dengan Allah, kita tahu inilah
anakku, hamba, mari maaf. Bahkan maaf pada waktu PSBB, kalau kita dekat dengan Tuhan, yang jemput bukan malaikat, yang jemput langsung Yesus. Saya udah minta udah lama, sehingga Tuhan nanti pada waktu Tuhan mau jemput saya kalau jemput sama malaikat saya suruh, nggak mau. Malaikat maut, nggak mau. Malaikat Gabriel, nggak mau. Mikael, nggak mau. Jadi maunya apa? Yesus itu. Kalau enggak dijemput sama Yesus, nggak mau mati. Hebat ini. Ini jemaat BLCC harus seperti itu. Amin. Kita lihat juga. Jadi mati juga di preparation juga. Jadi jangan mati. Udahlah, siapa yang mau jemput lah. Enggak gitu. Kita lihat juga. Malaikat tidak. Gabriel tidak. Mikael tidak. Yesus, mari Tuhan, angkat tangan saya. Iyalah, mati milih-milih lah. Amin. Jangan mati kita asal, ya udah mau dijemput sama siapa, terserah. Enggak gitu kita, amin. Kita jemaat BLCC kita harus pilih. Mati pun dijemputnya sama Yesus. Kenapa? Karena kita anak Allah. Yesus itu kakak saya. Roma 8 ayat ke-29, dia kakak saya. Mana ada di dunia ini seorang bapak mau anaknya masuk neraka? Nggak ada. Nggak ada juga seorang kakak adiknya mau masuk neraka. Nggak ada. Yesus itu adalah kakak saya. Bapak di sorga adalah bapak saya yang mau saya pasti masuk dalam kerajaan sorga. Melalui apa? Pengampunan dosa tentunya. Amin. Kita ditebus dan dosa diampuni. Coba lihat dulu. Ini jelas sekali nih. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ini penting nih. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ya. Nah, ini banyak hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pastor yang menjelaskan ayat ini berbeda dan penjelasannya keliru sekali. Ya, coba lihat di dalam Kolose 1 ayat 13. Ya. Kolose 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, yaitu neraka, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini yang disebut apa? Penebusan. Amin. Penebusan itu adalah memindahkan saudara yang ada di neraka menjadi Anda ada di surga. Itu dulu. Memindahkan kita. Jadi pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, kita ditebus, berarti hidup kita dari api neraka dipindahkan rumahnya di dalam kerajaan surga. Ini dia, perpindahan, tapi belum pengampunan dosa. Baru ditebus doang. Jadi ditebus dari apa? Ditebus dari api neraka, masuklah ke dalam kerajaan surga, yaitu anaknya yang dikasihi. Masuk dia. Nah, ayat 14, yang penting. Coba kita lihat. Di dalam dia, kita memiliki penebusan kita. Penebusan apa? Kita. Saya yang ditebus. Penebusan kita. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Ini salah. Di dalam dia, di dalam Yesus, kita memiliki penebusan kita. Penebusan saya dan pengampunan dosa. Bukannya itu. Di dalam New Living Mira, who purchased our freedom and forget our sin. And forget our sin. Dan pengampunan dosa. Alkitab ini banyak keliru sekali terjemahannya.
Maka itu orang ngira bahwa penebusan Yesus, penebusan kita yang Yesus lakukan otomatis sudah mengampuni dosa kita. No, bukan. Penebusan adalah memindahkan kita dari kerajaan neraka ke dalam kerajaan sorga. Habis itu Yesus juga mengampuni kita. Pengampunan untuk apa, Pak? Pengampunan supaya Anda bisa melihat Allah. Karena seperti saya sudah bilang, pada waktu Anda ada di sorga pun, dipindahkan sama Tuhan di sorga pun, belum tentu Anda bisa lihat Allah. Tapi lewat pengampunan dosa, Anda bisa lihat Allah. Anda bisa ketemu sama Allah. Lewat apa? Pengampunan dosa. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita. Hidup kita ditebus. Dan pengampunan dosa. Dosa kita diampuni. Saudara, bukan yang itu pengampunan dosa. Salah total. Amin. Selanjutnya, ayat yang kedua. Ya, coba di dalam Efesus 2 ayat 14. Ya. Efesus 2 ayatnya ke-14 dan 16 sampai 16. Efesus 2 ayat 14 sampai ke ayatnya ke-16. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dengan baik-baik. Karena Dialah, karena Yesus damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak. Apa kedua belah pihak? Pihak pertamanya pasti kita. Pihak keduanya tahu siapa? Allah. Kenapa? Karena saudara saya pada waktu berbuat dosa, firman Tuhan bilang, kita hilang kemuliaan Allah. Terputuslah kita, hubungan kita dengan Allah. Untuk kita bisa bertemu dengan Allah, terputus total semuanya. Pak, penebusan Pak, gimana Pak? Penebusan, yes, Tuhan tebus kita. Tuhan gantikan kita. Yang harusnya kita menderita di api neraka, Dia gantikan supaya kita bisa masuk ke dalam hidup. Di dalam hidup anaknya, di dalam kerajaan sorga. Tetapi pengampunan dosanya belum. Melalui kematian Yesus, kita diperdamaikan. Untuk apa? Yang telah mempersatukan kedua belah pihak, yaitu pihak saya dengan pihak Allah. Yang karena dosa dulu, kita terputus. Jadi kita terputus hari ini. Hubungan kita dengan Allah, konektif kita dengan Allah. Karena apa? Dosa. Yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, yaitu dosa. Dalam kata lainnya, perseteruan itu adalah dosa. Jadi yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu apa? Perseteruan, yaitu dosa kita. Ayat ke-15. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya Dia. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, ayat ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya itu di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Untuk apa? Memperdamaikan siapa? Saya dengan Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus tergantung di atas kayu salib, memperdamaikan kita dengan Allah. Kenapa kita harus didamaikan? Karena dosa. Ditebus siapa? Udah ditebus. Kita udah di dalam kerajaan sorga. Tapi lewat Yesus memperdamaikan kita, mengampuni dosa kita. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat Allah nantinya pada waktu kita ada di dalam kerajaan sorga. Ini penting buat kita. Jangan sampai kita ada di kerajaan sorga gak bisa lihat Allah.
Kita bisa cuma lihat cuma satu, Abraham ada, Petrus ada, Yohanes ada, Allah mana nggak ada. Maaf, hidup kita karena Allah, hidup kita karena Yesus, harus bisa lihat Yesus. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8, ayat yang terakhir. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berarti maaf, orang-orang yang hatinya nggak suci, yang belum ada penyucian hati, nggak bisa lihat Allah. Yang dosanya belum diampuni, nggak bisa lihat Allah. Amin. Pak, bisa ada dalam kerjaan saudara? Bisa, karena penebusan berbeda dengan pengampunan. Penebusan membuat Anda yang ada di api neraka sampai di dalam kerajaan sorga. Tapi pas di dalam kerajaan sorga sepi. Kenapa? Kita nggak bisa ketemu sama Allah, kita nggak bisa ketemu sama Yesus. Mudah-mudahan Yohanes masih mau nemuin kita. Bukan Yohanes ini, bukan Yohanes yang ini, ya kan? Yohanes ini juga lagi cari jalan juga sama dia. Bukan Yohanes yang ini, Yohanes yang sudah ada di sana sama berdua sama Petrus yang menjaga pintu gerbang sorga itu, ya kan? Pada waktu ada di sana, udah di sorga udah sampai, saya udah sampai, terus apa? Ya sepi. Kenapa? Ya kagak bisa ketemu sama Allah. Kenapa? Maka pernah dosanya belum ada. Anda harus menyadari bahwa Anda bukan yang ditebus, dosa berikutnya. Orang-orang yang tidak merasakan dosa yang diampuni, cuma ditebus doang. Pada waktu Anda ke sorga, sepi. Dosamu diampuni supaya saudara saya bisa lihat Allah, supaya saudara saya bisa ketemu sama Yesus, supaya saudara saya bisa ketemu sama sorganya. Dan sebenarnya yaitu Allah itu sendiri. Maka itu dosa harus diampuni, disucikan hidup kita. Kalau hidup kita tidak suci, tidak diampuni dosa kita, maaf, kita bertemu dengan Allah. Amin. Tuhan Agung berbicara tentang dua hal, penebusan dan juga pengampunan. Yang ditebus adalah kita, pengampunan supaya kita bisa melihat Allah, ketemu sama Allah, ketemu sama karyanya Allah. Dan hari ini apa yang harus kita lakukan? Tidak lain tidak bukan berkarya di dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan bilang, kata Yesus ada dalam buku kami, supaya saya menjadi serupa dengan Dia. Hari ini, yuk kita mau menjadi serupa dengan Dia. Tidak yang lain, hanya serupa segambar dengan Dia. Apa ya Pak? Kasihnya, kesabarannya, kelemah lembutannya, kebaikannya, pertolongannya, kehebatannya, dan segala sesuatunya semua. Hari ini, kalau Anda bisa berbuat baik, berbuat baik. Karena ada saatnya malam kita firman Tuhan bilang, kita tidak pernah bisa berbuat baik. Bisa berbuat baik, menjadi serupa dengan Yesus, lakukanlah. Integritas berbicara satu hal, hidup serupa segala. Tuhan sudah berkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Roma 8 ayat yang ke
3 sampai dengan Roma 3 ayat ke-23 sampai ke-24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita tahu yakin bahwa saudara saya hari ini ditebus, dan bukan hanya itu, dan terima juga pengampunan dosa itu, supaya kita bisa melihat Allah, supaya kita bisa bertemu dengan Allah nanti. Terus kulihat Haleluya. bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Puji nama Tuhan. Shikarabaya Sata. Dengan darah-Mu Rabaya Sata, Rabaya Sata. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Amin, Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku Terlalu jauh. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saya selalu yakin bahwa darah Yesus, kematian yang di atas kayu salib, adalah suatu bukti nyata Dia mengasihi kita semua. Mungkin hari ini Anda bilang bahwa Pak, saya nggak melihat Yesus mati. Saya pun tidak melihat Yesus mati. Tapi saya terlalu yakin melalui iman saya, Dia sudah mati supaya saya hidup. Ada penebusan, satu karya yang sangat besar karena kasihnya Allah yang begitu sangat besar. Kita ditebus, yang tadinya kita harus ada di api neraka. Firman Tuhan bilang bahwa kita diselamatkan di dalam kerajaan anaknya yang kekasih, kerajaan surga. Bukan hanya kita ditebus, firman Tuhan juga menjelaskan juga untuk kita dosa kita diampuni, sehingga kita bisa lihat Allah, supaya kita bisa bertemu dengan Yesus. Tidak ada satu hal yang lebih hebat dan lebih indah dalam hidup ini. Saya mau katakan buat kita semua, selain saudara saya bertemu dengan penciptamu sendiri. Saya tidak tahu apa yang hari ini yang menjadi beban buat hidup kita, tapi yang pasti ketika kau bertemu dengan penciptamu, yaitu Yesus, lebih daripada semuanya, terlalu mahal, terlalu hebat, terlalu dahsyat darahnya yang tercurah dalam darah kita. Hari
Hari ini alami cuman aku untuk mengubah supaya saudara dan saya menjadi serupa segambar dengan Dia. Tidak ada lagi yang lain serupa segambar dengan Dia. Amin. Karena Tuhan punya rencana dari awal di dalam kitab Kejadian sampai pada akhirnya masuk di dalam kerajaan Allah. Pengangkatan dia diangkat di dalam kerajaan surga untuk menjadi saudara saya serupa segambar dengan Dia. Tidak ada lagi yang lain. Perjanjian lama batal karena manusia tidak bisa menjadi serupa segambar dengan Dia. Ada perjanjian baru. Yesus mengawali bahwa Anda bisa menjadi serupa segambar dengan aku. Hari ini buka hati kita. Kematian Yesus ada di dalam tubuh kita supaya kita menjadi serupa segambar dengan Allah. Sakalama. Shikalabalaba. Pengorbanan yang kau berikan bagiku Katakan terlalu besar Tuhan. terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Dia akan mati. Akhirnya ada seorang prajurit yang memegang suatu tombak. Dia tusuklah ke dalam tubuh Yesus. Bras.